warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jernia Pridayanti Siregar, NIM 2240500022 di Manajemen Keuangan Syariah semester 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengukuran risiko kualitatif dan kuantitatif. Ditunggu. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengukuran risiko kualitatif dan kuantitatif. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang pengukuran risiko dulu. Pengukuran risiko secara umum. Pengukuran risiko secara umum adalah proses menilai seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap tujuan organisasi, proyek, dan individu. Ada dua pendekatan utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yaitu yang pertama adalah berbasis penilaian subjektif atau non-numerik. Yang kedua adalah kuantitatif berbasis angka dan data, yaitu numerik. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang pengukuran risiko kualitatif. Pengukuran risiko kualitatif ini dilakukan dengan menilai risiko berdasarkan pendapat ahli, pengalaman, dan persepsi, bukan angka pasti. Biasanya menggunakan skala, misalnya rendah, sedang, dan tinggi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko dengan cepat tanpa memerlukan data statistik yang kompleks. Dan metode yang sering digunakan dalam pengukuran risiko kualitatif ini adalah, yang pertama adalah risk matrix atau matriks risiko, menilai kemungkinan atau probabilitas dan dampak impact dalam bentuk kategori. Contohnya adalah kemungkinan tinggi, dampaknya juga tinggi, sedangkan tingkat risikonya ini ekstrim. Dan yang kedua adalah sedang, dampaknya rendah dan tingkat risikonya ini menengah. Ada Delphi Technique, yaitu adalah pendapat beberapa ahli digabung untuk mencapai kesepakatan. Dan yang ketiga adalah interview and brainstorming, yaitu wawancara stakeholder untuk menilai potensi risiko. Yang keempat adalah SWOT analysis. SWOT analysis ini adalah mengidentifikasi risiko dari kelemahan dan ancaman. Contohnya ini adalah dalam proyek pengembangan aplikasi keuangan syariah, tim menilai dari bahwa risiko kegagalan sistem saat transaksi memiliki kemungkinan yang tinggi dan dampaknya juga tinggi, maka dikategorikan sebagai risiko ekstrim. Pengukuran risiko kuantitatif. Pengukuran risiko kuantitatif dilakukan dengan pendekatan angka dan data statistik untuk mengukur kerugian dalam nilai uang, waktu, dan presentase. Tujuannya adalah untuk menghitung dampak finansial dan probabilitas secara tepat, efisien, dan efektif, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Metode yang digunakannya adalah, yang pertama adalah expected monetary value, yaitu adalah menghitung nilai harapan kerugian sama dengan probabilitas kali dampak finansial. Contohnya ini adalah risiko 30% kehilangan 100 juta rupiah. EMV-nya adalah 0,3 dikali 100 juta sama dengan 30 juta rupiah. Yang kedua adalah Monte Carlo simulation, yaitu simulasi ribuan kemungkinan hasil untuk memperkirakan total risiko proyek. Yang ketiga adalah sensitive analysis. Sensitive analysis ini adalah mengukur seberapa sensitif
hasil terhadap perubahan suatu faktor resiko. Yang keempat adalah value at risk, yaitu atau VAR. Sering digunakan di lembaga keuangan untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan tertentu. Contohnya dalam fintech syariah, resiko kegagalan server diperkirakan probabilitasnya ini adalah 10%. Jadi jika terjadi kerugian tersebut adalah 200 juta rupiah. Maka resiko finansial yang diharapkan EMQ-nya sama dengan 0,1 kali 200 juta sama dengan 20 juta rupiah. Perbedaan utamanya adalah adapun perbedaan utama dari pengukuran resiko kualitatif dan pengukuran resiko kuantitatif adalah yang pertama dari aspek sifat. Aspek sifatnya ini adalah kalau pengukuran kualitatif ini adalah dia bersifat deskriptif dan subjektif, sedangkan kuantitatif adalah objektif dan numerik. Yang kedua adalah data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan dari kualitatif ini adalah pemahaman, persepsi dan pengalaman. Sedangkan pengukuran kuantitatif itu data statistik, historis atau finansial. Dan hasil kalau pengukuran kualitatif itu adalah kategori rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan pengukuran kuantitatif adalah nilai numerik, misalnya rupiah atau persen atau probabilitas. Kalau kelebihannya adalah pengukuran kualitatif ini adalah cepat, mudah, cocok saat data terbatas. Sedangkan pengukuran kuantitatif ini cocok pada analisis keuangan yang banyak, bisa dipakai untuk analisis keuangan dan akurat juga. Yang keempat adalah kekurangannya. Kekurangan pengukuran kualitatif ini adalah subjektif dan presisi, sedangkan pengukuran kuantitatif ini kekurangannya adalah butuh data banyak dan analisis kompleks. Dan kesimpulannya adalah pengukuran kualitatif cocok untuk tahap awal atau ketika data terbatas, sedangkan pengukuran kuantitatif lebih cepat dan tepat untuk keputusan yang melibatkan nilai uang dan analisis risiko yang mendalam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton teman-teman. Selamat bersuka.